Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram yang sama kita hormati dan kita muliakan, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cikarang Kota 01, Ibu Hajah Siti Masito SPD MPDI. Bacaan Allah itu dihayati, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah beri keistiqomahan dalam langkah perjuangan dakwahnya. Juga sampai kita hormati dan kita muliakan Bapak Guru Sadi SPDI dan juga Bapak Ibu-ibu guru, Bapak-bapak guru dan para tamu undangan, juga tak lupa kepada adik-adik semuanya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan kali ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sama kita doakan semoga yang main hadroh, mana tadi yang main hadroh? Anak-anak hadroh pada kemana? Wah ya, anak-anak hadroh kita doakan semoga biar pada masuk surga. Kalian bawa sama hadroh-hadrohnya ya. Adik-adik masih semangat? Udah lapar belum? Ustadz udah lapar? Gimana sih? Ya. Coba kita latih adik dulu. Kalau Ustadz bilang dek, jawab ya. Kalau Ustadz bilang dek, jawab ya, ya. Kalau Ustadz bilang 3 kali dek, jawab. Oke, coba tuh ya. Dek, alhamdulillah. Masya Allah, ini anak-anak soleh-solehah semuanya. Ibu-ibu mesti bangga punya anak-anak kayak begini, ya. Nih, hari ini kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema memperdalam rasa cinta pada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iya deh. Hei, coba nih mana? Coba sikap duduk rapi. Iya, sikap duduk rapi berarti rapi semua. Ya, kayak Ustaz ngacung ya, tanya dulu sama adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Jangan itu kamu ya. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen jadi anak soleh? Siapa yang pengen jadi anak solehah? Ini mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, tapi saya bingung berceramah lagi ya. Iya. Oke. Adik dengerin dulu. Kalau kita ingin jadi anak soleh, kalau ingin jadi anak solehah, harus nurutin sifat-sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apa sifat dan akhlaknya yang mulia Nabi? 1, jangan suka bohong. Ada yang suka bohong nggak di sini? Ada? Mana? Oh itu. Jangan suka bohong. Kalau bohong kayak Pinocchio. Apa Pinocchio? Kalau bohong hidungnya mancung. Ada yang hidungnya mancung? Mancung panjang. Adik-adikku sekalian. Orang yang dipegang-pegang mau dipegang lagi pegang. Adik-adik ini masya Allah. Sekarang ibu-ibu nih, ibu-ibu mesti bangga punya anak begini. Anak sekolahin yang bagus, suruh anak kita ngaji, ya. Karena apa? Ibu, pelajaran matematika bagus, bahasa bagus, ekonomi bagus, astronomi juga bagus. Tapi lebih bagus lagi anak kita diajarkan dengan ilmu-ilmu agama. Betul? Ustadz, ini ibunya nggak bisa ngajar, sibuk.
Anak soleh jangan bercanda. Ayahnya nggak bisa ngajarin juga sibuk. Kalau ibunya sibuk, ayahnya sibuk, titipin ke ustadz pengajian. Lalu ada satu pepatah mengatakan 95% the best method in education will be success. Ada yang tahu artinya enggak? Artinya dilarang merokok. Betul ya? Oke, dengerin dulu ya. 95% the best method in education will be success. 95% metode dalam dunia pendidikan akan berhasil. Dengan apa? With the audiovisual communication system. Dengan audiovisual komunikasi atau praktek. Ya. Siapa yang suka praktek kalau sekolah di sini ngacung? Nah, ibu-ibu nih, bapak-bapak. Bu, kalau anak ibu pengen bisa belajar berenang, ibu kalau pengen anaknya bisa berenang, bawa ke kolam renang. Betul? Bapak, Ini ibu-ibunya mana sini? Bu, melongok-melongok. Oh iya. Kalau anak kita pengen bisa berenang, bawa dong ke kolam renang. udah bisa, Pak. Jangan cuma teori aja. Kadang-kadang kita bilang, Nina, kalau mau berenang, tangan ke depan, seimbangkan badan, ada di atas air. Di gaya renang ada gaya dada, ada gaya punggung, gaya bebas, gaya kupu-kupu, banyak semua gaya-gaya berenang. Ayo bisa Itu berenang. teori doang, Bu. Teori doang. Ya. Begitu anaknya dibawa ke kolam renang, itu gaya-gaya semua lupa. Yang ingat cuma satu, gaya batu doang. Masuk ke air ngerebek, nggak timbul-timbul lagi. Kenapa? Karena cuma diajarin teori. Bapak, Makanya ibu, bapak, kalau anak kita pengen rajin sholat, bawa dong ke masjid sama bapaknya ajarin sholat. Alhamdulillah. Kalau anaknya pengen bisa ngaji, ajarin sama ibunya ngaji anaknya. Maka insya Allah, Bu, memang saya tahu. Nih, ini Ustaz bicara buat ibu-ibu ya. Halo, coba sikap anak soleh. Oke ya. Bu, sekarang ngajarin anak emang rada susah. Ya, kalau dulu anak-anak dulu dipelototin sama orang tua, dia takut. Betul nggak? Kalau anak sekarang enggak. Pulang main kesorean, sore-sore main pulang. Kata ibunya bilang, dari mana kamu? Pakaian kotor-kotor begitu. Nyautin dia. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu pakaian pada basah, kenapa? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Udah sore baru pulang, orang tua sibuk nyari kesono kemari, khawatir. Emang dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Orang tua masih ada, udah ngelawan. Apalagi kalau orang tua udah nggak ada. Aku tanpamu butiran debu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak harus banyak baca sholawat kalau cinta sama Nabi. Siapa yang cinta sama Nabi ngacung? Siapa yang sayang sama Nabi ngacung? Siapa yang taat sama Nabi ngacung? Ayo kita baca sholawat ya. Ya Rabbi bil Mustafa. Semuanya Baligh maqasidana. Ya waghfir lana. Ya wasi'al karami. Lagi Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana waghfir lana. Ya,
Ya wasi'ah. Ya bagus, jangan lempar-lempar. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, adik-adik yang Ustadz cintai. Nih, ibu nanti pesan. Kalau bapak kan bilang begini, Tong, bapakmu RT, kau harus besar, mesti jadi presiden. Lagi bapaknya bilang, nah bapak ini Hansip, kamu udah besar nanti harus jadi jenderal. Sekolah yang tinggi. Tapi kadang ibu-ibunya juga ini, apa kata ibu-ibu? Udah Tong, sekolah jangan tinggi-tinggi. Emang kenapa mak? Itu bapakmu nggak sekolah juga hidup. Hidup ya, kalau hidup mah hidup ya, betul ya. Tapi kita umat Islam selain hidup tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Orang sebaik-baiknya manusia yang bisa manfaat buat orang lain. Alhamdulillah. Oke, sikap anak soleh. Adik-adik, Nabi diantaranya sifat yang bagus akhlaknya adalah saling sayang menyayangi kepada sesama. Siapa di sini yang masih galak sama teman-temannya? Gak boleh. Gak boleh galak. Harus sayang sama teman-temannya, apalagi sama orang tua. Ya, siapa yang suka ngelawan, nggak mau disuruh sama orang tua? Wah, jangan. Ya, coba Ustadz tanya nih, kalau di rumah sering kita pegang Quran apa sering pegang HP? Pegang Quran? Alhamdulillah. Coba Ustadz tes, kalau sering pegang Quran, baca ya. Coba. Ibu-ibu mau dites juga nggak ibu-ibu? Ya. Coba yang pendek-pendek anak-anak ya. Mbak, ikutin Ustadz. Lanjutin ya. Kalau yang benar dapat hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu semuanya Pak Ustadz. Semuanya. Hafal semua. Apa semua? Berarti dapat hadiah semua. Iya, yang satu lagi dah ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi ma'ad. Masya Allah. Nih Bu, anak-anak begini, mungkin ibu ketika di rumah ada rasa lelah, ada rasa capek buat mendidik anak, tapi itu kita bayangkan bahwasanya nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti anak-anak kita yang kita didik ini menggapai tangannya buat masuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak itu udah bagus. Coba ibu-ibu saya coba nih ya. Bu, ibu kalau bisa saya dapat hadiah ntar. Udah jangan nanya apa ada. Ya, coba ibu-ibu terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kosong ya. Nggak bisa dia. Coba adik-adik lagi ya, adik-adik coba Ustadz tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Luar biasa. Masya Allah. Ibu yang pendek-pendek aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tidak ada suara. Wah, luar biasa. Jangan-jangan ibu-ibunya ini keseringan pegang HP daripada pegang Quran. Ya, Masya Allah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adikku sekalian, turutlah apa yang Rasulullah SAW akhlakkan kepada kita. Karena apa? Pertama tadi saling sayang menyayangi kepada sesama. Sama teman nggak boleh jahil, ya. Sama teman harus sayang. Sama ibu guru, sama bapak guru harus sayang. Apa yang mereka bilang, apa mereka perintahkan, kita harus nurut kepada guru-guru kita. Alhamdulillah. Coba adik-adikku sekalian yang Ustaz cintai, ini kadang-kadang kita kalau ngapalin Quran suka sulit, ya, cepetan ngapalin lagu, betul nggak? Tukang tahu bulat aja kalau lewat tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget gitu ya. Kita bikin suara. Aku suka beli bapak. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget. Masya Allah, sikap anak soleh. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, dulu di sebuah pondok pesantren ada cerita. Mau denger nggak Ustaz? Ada cerita jadi begini. Mau denger nggak ceritanya? Ada suatu hari di suatu pondok pesantren itu banyak murid-muridnya, dan di situ kebetulan saat itu hendak menjelang bulan puasa, dan ada satu kegiatan setiap bulan puasa pondok pesantren itu murid-muridnya, santri-santrinya dipulangkan semuanya. Kenapa? Biar mereka setor kepada orang tuanya. Nanti mereka akan bilang, oh ayah ibu, saya sudah bisa Al-Quran, sudah hafal Quran 10 juz, saya sudah hafal Al-Quran 15 juz. Ada lagi, ayah ibu, saya sudah hafal hadis 100 hadis, saya sudah bisa kitab kuning 10 kitab kuning. Semuanya akan lapor kepada orang tuanya. Semuanya senang. Tapi ada satu orang yang nggak senang, duduk di pojok musola. Dia nggak pulang. Lalu Kiai tanya, hei, kenapa kamu nggak pulang? Kiai, saya bingung. Kenapa? Saya Quran belum hafal, saya hadis juga belum hafal, kitab kuning juga saya belum bisa. Saya bingung apa yang mesti saya setorkan kepada orang tua saya, Kiai. Saya bingung. Nah, rupanya ini anak rada kurang nangkep pelajaran. Nah, bahasanya seperti itu ya, rada kurang bisa nangkep pelajaran. Ini anak tertinggal daripada kawan-kawan yang lain. Akhirnya Kiai masuk dalam kamar. Itu Kiai ambil amplop surat tuh. Ada satu geplok amplop surat, dikasihin. Nina, ini apa Kiai? Ini amplop surat dari orang tuamu yang Kiai nggak kasih ke kamu. Oh gitu? Iya. Coba dibaca. Jadi itu rupanya selama 3 tahun dia mondok, selama 3 tahun dia mondok pesantren, orang tuanya kirim surat, tapi sama Kiai nggak pernah dikasih itu surat. Ditumpuk, lalu saat itu suruh dibaca sama muridnya itu. Dibaca sama murid satu persatu. Wah, tahu.
baca lagi surat yang lain. Wah, sedih dia, nangis. Baca lagi surat yang lain. Wah, tersenyum lagi, taruh lagi. Semua satu gembok itu surat-surat dibaca semua habis. Lalu Kiai bertanya, nah, sudah kau baca surat itu? Sudah Kiai. Kiai mau tanya, tapi kok tadi kamu kadang-kadang tersenyum, kamu kadang-kadang menangis, kamu kadang-kadang tertawa, itu kenapa? Diceritain sama dia suratnya satu persatu. Nih Kiai, yang warnanya biru ini surat dari orang tua saya, kambing saya beranak 5 Kiai, saya senang. Terus yang satu lagi ini yang warnanya merah Kiai, ini kucing kesayangan saya mati Kiai, saya sedih. Lalu lagi ini adik saya telah lahir Kiai. Semuanya, semua diceritain, nggak ada yang terlewatkan satupun dari isi surat tersebut. Berapa lama? Selama 10 menit dia baca, 10 menit dia hafal. Lalu Kiai tanya, kau hafal semua itu? Hafal Kiai. Lalu Kiai tanya, berapa lama kau mondok pesantren di sini? 3 tahun Kiai. 3 tahun gak bisa baca Quran, 3 tahun gak bisa baca kitab, 3 tahun gak bisa hafal hadis. Tapi kenapa cuma 10 menit kau baca itu surat dari orang tuamu, kau bisa menghafal semuanya? Tahu kuncinya Bu? Tahu? Karena selama 3 tahun dia belajar cuma menggunakan otaknya saja, ya. Sedangkan ketika dia baca surat dari orang tuanya, bukan hanya sebatas otak yang dia bicarakan, tapi hati dan cintanya untuk kedua orang tuanya. Maka dari itu, apa yang ditulis oleh orang tuanya langsung masuk ke dalam hatinya. Alhamdulillah. Makanya pesan adik-adik, kalau belajar pertama cintai guru dulu, guru kita. Amin ya Rabbal. Siapa yang cinta sama gurunya? Siapa yang sayang sama ibu bapak gurunya? Insya Allah nanti pelajarannya pun akan cepat masuk ke dalam diri kita. Amin ya Rabbal. Adik-adik yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pesan dari saya, jaga dan sayangi anak-anak kita. Tadi sudah kita lihat penampilannya begitu sangat luar biasa. Ini mencerminkan bahwasanya bapak ibu telah berhasil mendidik anak dengan melalui perantara dari guru-guru kita yang ada di depan. Kenapa? Bu, anak kita belum dikatakan berhasil kita mendidik kalau cuma jadi orang kaya. Anak kita belum bisa dikatakan berhasil cuma karena kerja di luar negeri, belum. Tapi kita sebagai orang tua, sebagai guru bisa dikatakan berhasil kalau anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Kayak seperti tadi, bisa membawakan sholawat, bisa membacakan yang lain-lainnya. Insya Allah ini adalah cikal bakal untuk nanti anak-anak kita sebagai anak-anak yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Lelah memang, capek memang, banyak pusing memang menghadapi anak-anak, tapi memang itulah titipan Allah. Itulah yang Allah titipkan buat kita. Sejauh mana rasa ingin kita mendidik anak kita, sejauh mana sabar kita untuk mendidik anak-anak kita, dan inilah nanti akan menuntun kita untuk menuju ke ridhonya Allah dan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, Bu, buru-buru pulang ya. Ya udah, kita pulang ya. Coba anak soleh, coba sikap anak soleh. Masya Allah. Anak-anak, Ustadz mau tanya, siapakah nama ayahnya Nabi Muhammad? Siapakah nama ibunya Nabi Muhammad? Coba. Abdullah, nama ayahnya Aminah. Ya terus Abdul Muthalib kakeknya, Khadijah istri, Fatimah putri,
yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Baik. Adik-adik yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang saya hormati dan saya muliakan. Ingatlah bahwasanya anak adalah titipan Allah. Enggak sia-sia, enggak semata-mata kita dikaruniakan oleh Allah berupa seorang anak. Berapa banyak saudara-saudara kita yang telah menikah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Betul enggak? Kita ketika telah dititipi anak, dikaruniakan anak, jaga, cintai dan sayangilah. Jangan pernah galak sama anak, jangan pernah menyakiti anak. Terkadang ada kita begini, adik, sikap anak soleh. Ibu lagi habis capek-capeknya masak, habis nyuci, habis bebenah di rumah. Si bontot yang kecil tarik-tarik baju ibu. Ma, tidur, pengen tidur. Apa kata ibu? Sudah sana, ibu lagi capek lah. Ibu habis masak, ibu habis menggosok, ibu habis nyuci. Sana tidur. Emang tidur sendiri nggak bisa? Pengen sama mama, pengen sama mama, pengen tidur sama orang tua. Terkadang bu, anak itu nggak minta uang banyak, enggak. Anak nggak minta yang lain-lain, enggak. Anak cuma pengen minta tidur ditemani oleh ibunya. Cuma bahasanya yang dia tidak bisa untuk diperhalus. Karena memang itu anaknya. Dibentak si anak. Kamu gimana sih? Cuma tidur aja harus sama ibu. Emang nggak bisa tidur sendiri? Aku bisa tidur sama ibu. Si anak dalam kesedihannya berangkat ke kamar tidur. Sambil dia peluk bantal guling, dia menghadap ke tembok. Sambil dia terisak-isak menangis. Ibu masuk. Pas dipegang, anaknya sedang tidur dengan air mata yang menetes di pipinya karena pengen tidur ditemani oleh ibunya. Tapi ibunya bilang nggak sempet, ibunya bilang lagi capek. Tuh anak nggak minta duit, tuh anak nggak minta sepeda, tuh anak nggak minta HP. Minta apa? Cuma minta ditemani tidur sama ibu. Tapi karena ibu sedang capek, ibu sedang lelah, anak belum bisa bicara yang halus-halus. Itulah bahasa mereka. Kita bentak dia, kita sakiti, kita gores luka dalam hatinya. Sampai dia tertidur sambil dia menangis dalam tidurnya. Sedih nggak lihat anak kayak begitu, Bu? Sedih. Tapi kadang-kadang besok diulangin lagi gitu begitu. Bener nggak? Sedih, kesian lihat anak sambil meluk guling ngarep tembok sambil terisak-isak nangis, sisa-sisa air mata masih ada di pipinya. Kita sedih melihat anak kita seperti itu, tapi besok tetap saja kita sakiti, kita gores luka di hati anak kita. Kalau itu masih kita lakukan, berarti kita zolim terhadap titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, sayangi, cintai anak ibu. Karena anak-anak ibu nih yang bocil-bocil begini nih, ini yang akan mengantarkan ibu menuju surganya Allah, Bu. Yang akan menuntun ibu menuju surganya Allah. Mereka yang belum punya dosa, mereka yang butuh kasih sayang. Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya Bu ya, apa yang ibu-ibu lakukan akan menjadi contoh buat anak-anak ibu. Apa yang ibu-ibu ajarkan kepada anak, inilah yang akan mereka turuti nantinya. Maka dari itu jangan pernah kita salah untuk mendidik anak. Tapi terkadang kita begini, Bu, jaga gisik baik. Kita kadang-kadang anak maghrib pulang-pulang kita antepin aja. Bener nggak? Anak kemana? Apa kata ibu? Udah gede ntar dia pulang. Begitu. Kalau anak ayam aja kurang satu, ibu ribut nyari kemana-mana. Anak ayam kemana? Udah maghrib pulang juga. Tapi kalau anak kadang-kadang ntar dia pulang sendiri udah gede. Kadang-kadang begitu ya. Orang sono, orang sini sono nggak ada. Ya. Orang selalu diajarin orang mari gitu ya.
Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ibu, bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu guru, bapak guru, adik-adik yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi. Insya Allah pada hari ini Ustadz tercurah doa buat adik-adik semua, ya. Buat adik-adik, semoga adik-adik kelak besar nanti jadi anak yang soleh dan solehah, amin. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi nusa dan bangsanya, anak yang jadi taat kepada agamanya, dan kelak besar nanti bisa angkat derajat kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat nanti, amin ya rabbal. Baik adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar pada kesempatan kali ini karena kelihatan adik-adik udah siangnya, udah panas. Nanti insya Allah lain waktu lain kesempatan Ustadz akan sambung kembali. Terima kasih banyak buat ibu kepala sekolah, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, dan adik-adik semua. Insya Allah Ustadz sekali lagi doakan semoga menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk kita semuanya. Tidak akan pernah keluar kita dari tempat ini kecuali Allah telah ampunkan semua dosa-dosa kita, amin. Tak akan pernah keluar kita dari tempat ini kecuali Allah telah kabul semua doa-doa kita. Tidak akan pernah keluar kita dari tempat ini kecuali semua hajat, niat dan keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa idza hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terakhir kita mohon pada Allah, mungkin di antara kita ada yang kurang sehat, keluarganya, saudaranya, orang tuanya atau siapapun yang terkait dengan kita, dengan wasilah kita bersolawat pada pagi dan siang hari ini di halaman SD Negeri Cikarang Kota 01, Allah Subhanahu wa taala kucurkan rahmatnya buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan semua yang sakit dan yang saat ini mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kiai Haji Ustadz Anang Sulaiman atas ceramahnya di siang hari ini yang cukup sekali mengesankan, dan mudah-mudahan membawa ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik sekalian beserta ibu-ibu sekalian. Terima kasih buat ibu. Selanjutnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak terasa acara demi acara telah kita lewati. Sebelum menuju acara yang terakhir, kita dahulukan dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Panji Atas Dulu.